Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shayban nafi'an. Baik ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya masih memampukan kita untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam ketakwaan. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma fa inna az-zuluma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, ittaqu az-zulma, waspadalah, hati-hatilah, jauhilah oleh kalian az-zulma, yaitu kezaliman. Fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman merupakan kegelapan, ketersesatan di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan juga jauhilah oleh kalian as-syuhha. As-syuhha adalah sadidul bakhil. Jadi kikir yang sangat-sangat kikir, koret. Jauhilah oleh kalian perbuatan bakhil. Fa inna syuhha, sesungguhnya perbuatan bakhil itu, kata Rasulullah, ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan kaum sebelum kalian. Hamalahum ala angsafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, dan perbuatan bakhil itu menyebabkan mereka saling menumpahkan darah, dan juga bakhil menyebabkan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di malam hari ini yang kita akan bahas adalah terkait kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Yang dimaksud dengan zalim menurut Ar-Raghib adalah al-inhiraf anil adli, yaitu menyimpangnya seseorang dari segala bentuk keadilan. Jadi menyimpangnya seorang dari segala bentuk keadilan itu disebut dengan perbuatan zalim. Kemudian juga yang disebut dengan zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada posisinya. Contoh, fungsi peci itu dikenakan di kepala. Jika kita mengenakan peci di lutut kita, berarti secara bahasa itu perbuatan zalim. Ya, karena wad'u syai'in, ya, wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu di bukan pada tempatnya. Ataupun kita bertutur kata yang bukan pada tempatnya, itu juga perbuatan zalim. Kemudian yang disebut menurut ulama, sebagian para ulama mengatakan yang disebut dengan zalim adalah az-zulmu ayyu'aqaba bi dzunubi ghairihi. Perbuatan zalim adalah perbuatan dosa ataupun seseorang yang dihukum disebabkan perbuatan dosanya terhadap orang lain. Itu disebut dengan zalim. Maka perbuatan zalim
itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zulmun nafsi, yaitu zalim terhadap diri sendiri. Dan yang paling besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Jadi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim yaquluna rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun." Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik mengatakan mereka menyesal. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Betapa hinanya orang-orang musyrik, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Mereka menundukkan kepalanya bukan karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan merasa malu, merasa terhina. Nakisu ru'usihim inda rabbihim yaquluna rabbana. Jadi mereka juga mengatakan, ya Allah, dulu kami pernah melihat Engkau telah mengutus para rasul. Ya Allah, kami juga mendengar segala bentuk firman-Mu. Farji'na, kata orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami untuk beramal soleh. Niscaya kami akan termasuk orang-orang yang yakin. Kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kan perbuatan zalim yang mereka lakukan, kemusyrikan yang mereka lakukan, dan keinginan mereka kembali pada hari kiamat hanya sebatas penyesalan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kembalikan kembali orang-orang yang sudah ada di alam akhirat. Artinya di sisi lain kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal yang hari ini kita lakukan di akhirat kelak akan menjadi salah satu amal yang diinginkan oleh orang-orang musyrik supaya bisa kembali lagi ke alam dunia gitu. Walaupun sifatnya sepele, cuman dengerin satu hadis, dua hadis, ataupun cuman dengerin satu ayat, dua ayat gitu. Tetapi orang-orang kafir, orang musyrik sampai mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia supaya kami bisa beramal soleh. Tapi tadi itu hanya sebatas penyesalan bagi orang-orang musyrik, bagi orang munafik. Makanya kita yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghadiri majelis ilmu, bisa menuntut ilmu, maka bersyukur karena kita nggak tahu gitu. Ternyata amal yang hari ini kita kerjakan itu diinginkan oleh para penduduk akhirat. Diinginkan oleh para penghuni neraka. Dan apa penyebabnya penyesalan itu datang di akhir? Karena kita semua nggak tahu apakah nanti di akhirat kita ini termasuk orang-orang yang menyesal ataukah termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga ketika di dunia kita merasa lalai, merasa cukup terhadap amal yang kita lakukan. Seolah-olah kita ini tidak akan menyesal di akhirat kelak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beramal soleh. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Ya kan kalau bahasa bebasnya kata Allah, ya dulu kamu kemana aja? Orang udah WhatsAppin kamu ngajak ngaji, orang udah nelponin kamu ngajak ngaji, orang udah datengin rumah kamu ngajak ngaji, kamu nggak datang-datang juga. Gitu. Dulu waktu dunia kemana aja? Sekarang kamu minta dikembalikan ke dunia, ya nggak mungkin dan itu sebatas penyesalan. Jadi salah satu bentuk kezaliman seorang hamba adalah yang paling besar adalah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melarang ataupun melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Itu merupakan dari perbuatan kezaliman. Kemudian yang kedua, ada perbuatan zalim seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad harama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan kalian menumpahkan darah orang lain.
Allah juga telah melarang kalian merampas harta orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk merenggut kehormatan orang lain kecuali atas haknya. Sebagaimana hari ini telah aku haramkan perbuatan demikian, maka tinggalkanlah oleh kalian. Jadi satu perbuatan zalim, ada zalim terhadap diri pribadi, ada juga perbuatan zalim yang terjadi kepada orang lain. Ada beberapa hadis ataupun ayat yang menjelaskan tentang perbuatan zalim. Berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Jadi Allah itu tidak mungkin berlaku zalim, sangat tidak mungkin. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan perbuatan zalim di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah di antara kalian berlaku zalim. Kenapa kita dilarang untuk berbuat zalim? Karena az-zalimina, orang-orang yang berbuat zalim, la ansara lahum, mereka tidak akan mendapatkan penolong pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan terkait orang-orang yang berlaku zalim. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Hadisnya masyhur, kita pernah dengar. Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang rugi? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi, menurut kami mereka yang nggak punya dinar, nggak punya harta. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Mereka yang rugi dari kalangan umatku adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala saum, datang dengan membawa pahala zakat. Tetapi wa ya'ti qad satama hadza wa qadzafa hadza. Tetapi orang tersebut datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika di dunianya pernah menghina saudaranya, pernah mencela saudaranya, pernah menuduh saudaranya tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dan juga pernah memakan harta saudaranya dengan cara zalim. Wa safaka dama hadza, dan juga pernah menumpahkan darah saudaranya ketika di dunia. Wa daraba hadza, dan juga pernah memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang dizaliminya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kebaikan orang yang berbuat zalim tadi kepada orang-orang yang terzalimi. Wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi akhadha min khatayahum faturihat alaihi. Kemudian jika amal solehnya udah habis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan dosa-dosa orang yang dizaliminya kepada tadi orang yang berbuat zalim, sehingga orang tersebut dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan zalim merupakan perbuatan yang rugi. La ansaru lahum. Orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah oleh kalian saudaramu yang berbuat zalim dan juga yang terzalimi. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana cara kami untuk menolong orang-orang yang zalim?
Kalau menolong orang yang terdolimi, kami tahu. Tetapi bagaimana cara menolong orang-orang yang zalim? Kata Rasulullah, cegahlah tangan-tangan mereka supaya mereka tidak berbuat zalim. Dan kondisi kita hari ini yang semuanya serba digital gitu ya. Ini termasuk ya kita sendiri, dari kita pribadi sendiri, sangat sulit untuk melakukan menolong saudara kita yang berbuat dolim. Di dunia yang serba digital, nggak semua orang mampu bergerak di dunia digital. Nggak semua orang bisa mengerahkan kemampuannya, tenaganya untuk mencegah kedoliman di dunia digital. Makanya perlu kiranya ya, hari ini orang-orang yang Allah berikan kemampuan dalam dunia digital ya bisa mencegah ataupun menolong saudara-saudara kita yang berbuat dolim. Karena betapa banyak kedoliman yang dilakukan di media sosial. Baik itu kedoliman yang diutarakan dari tutur kata, ada kedoliman yang diutarakan dalam bentuk perbuatan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menolong saudara kita untuk tidak berbuat dolim sesuai kadar kemampuan kita, dan kita pun supaya tidak terjatuh pada undang-undang ITE gitu ya. Artinya ya perlu berpikir, perlu ditentukan langkah-langkah yang tepat bagaimana caranya kita menolong saudara-saudara kita yang berbuat dolim di dunia digital, baik di media sosial ataupun di media televisi gitu. Ini merupakan ya PR kita hari ini gitu. Bagaimana caranya kita bisa menolong. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terdolimi. Kata Rasulullah, ittaqu da'watul mazlum. Berhati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terdolimi. Fa innaha laisat bainaha wa bainallah hijab. Karena antara dia dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas sedikit pun. Antara dia dengan Allah tidak ada batas sedikit pun. Sehingga doanya mustajabah. Maka berhati-hatilah untuk tidak berbuat dolim kepada orang lain. Ditakutkan orang yang kita dolimi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung kabulkan. Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya, maksudnya kita semua diwajibkan bertobat terhadap perbuatan zalim yang kita lakukan ya. Kita dianjurkan untuk bertobat terhadap perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Allah itu asyaddu farahan, sangat-sangat gembira terhadap seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat gembira. Kegembiraan Allah itu nampak ketika orang-orang yang berbuat dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat dolim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum ya kana ala rahilatihi bi ardin falah. Dibandingkan seorang di antara kalian yang sedang berkendara di atas tunggangannya, di atas kendaraannya di tanah lapang. Fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Kemudian si tunggangannya itu kabur, atau kalau hari ini kendaraannya itu hilang. Padahal di kendaraannya itu, di tunggangannya itu ya cadangan makanannya, cadangan minumnya. Fa aisa minha, ya putus asa. Perjalanan masih panjang, bekal habis di tengah jalan ataupun bekal hilang, kendaraan hilang, ada yang nyuri misalkan. Dia putus asa. Kemudian fa'ata sajaratan fad toja. Kemudian dia sedikit berteduh di bawah pohon untuk ya meringankan beban lah. Kemudian waqad aisa min rahilatihi, dan dia pun udah putus asa terhadap perjalanan yang dia lakukan. Ya mau ngapain lagi dilanjutin, bekal udah habis, ongkos udah habis, ya
Udahlah pasrah aja lah, putus asa. Fabaina huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha. Kemudian tiba-tiba di sela-sela dia istirahat, kemudian dia melihat tunggangannya itu kembali persis di depannya. Berikut dengan tali kekangnya. Kalau motor berikut dengan kunci-kuncinya, tiba-tiba ada di depan mata, berikut kunci-kuncinya, berikut bekal-bekalnya, utuh lah, nggak ada yang hilang. Sampai orang saking senangnya, orang tadi mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Robmu. Akhta min syiddatil farah. Ini kesalahan disebabkan kebahagiaan. Nah Allah tuh sangat senang ketika ada seorang hamba yang bertobat dibandingkan seorang hamba yang kehilangan barang kemudian barangnya kembali lagi. Artinya Allah itu sangat-sangat senang. Karena yang disebut dengan tobat adalah ar-ruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengharapkan hambanya yang berbuat dosa datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kembali adalah ar-ruju anidzanbi, yaitu menyesali terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang dimaksud dengan taubat adalah tabdilul harokat al-madhmumah bil harokatil mahmudah. Pergantian dari perbuatan yang tercela menuju perbuatan yang terpuji. Hijrah lah. Bahasanya hijrah. Itu merupakan bagian dari taubat. Karena para ulama berbeda pendapat juga terkait pengertian taubat nasuha. Sebagian mengatakan, ya Umar bin Khattab mengatakan, dan juga Ubay bin Ka'ab mengatakan, yang disebut dengan taubat nasuha adalah ayyatuba minadz-dzambi tsumma la ya'udu ilahi kama la ya'udul laban ila ad-dar'i. Kata Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, yang dimaksud dengan taubat adalah bertaubatnya seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, kemudian dia tidak mengulangi kembali perbuatan dosanya, kama la ya'udul laban ila ad-dar'i, sebagaimana susu tidak kembali kepada asalnya. Mohon maaf, artinya sebagaimana susu yang tidak akan kembali kepada putingnya. Itu yang dimaksud dengan tobat. Jadi yang dimaksud dengan tobat adalah seorang yang bertobat dari perbuatan dosanya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sebagaimana ketidakmungkinan susu itu kembali kepada asal mulanya. Dan sangat tidak mungkin. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah ayyakunal abdu nadiman ala ma madha, yaitu seorang hamba menyesal terhadap perbuatan dosanya yang telah dilakukan di masa lalu. Mujmi'an ala an la ya'uda fi, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Ini menurut Hasan al-Basri pengertian dari taubat. Kemudian waqala al-Kalbi, ini Kalbi seorang ulama julukannya, saking setianya dia dijuluki al-Kalbi. Kan kalau kalbun itu artinya anjing ya. Tapi ulama ini memiliki julukan al-Kalbi, yaitu saking setianya terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yaitu ayastaghfira bilisan. Taubat itu adalah ayastaghfira bilisan, beristighfar dengan lisan, mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Wayan dama bil qalbi, kemudian menyesali dalam hati, benar-benar menyesal. Wayam siku bil badan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Kemudian yang berikutnya ada beberapa syarat ya menurut para ulama tentang syarat-syarat taubat. Yang pertama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi yang pertama, sebelum masuk ke syarat, kata para ulama, taubat merupakan perkara wajib di setiap dosa yang dilakukan. Kita berbuat dosa wajib taubat.
dosa lagi wajib tobat lagi, dosa lagi wajib tobat. Jadi tobat itu di setiap dosa wajib ditaubati, wajib disesali, wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila apabila dosa tersebut berkaitan hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cukup 3. Kalau perbuatan dosanya itu hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyaqla'a anil ma'siyah, yaitu berlepas diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali dari perbuatan dosa. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad, berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Itu syarat sah tobat. Dan seringkali kita ini cuman sampai syarat yang kedua. Yang pertama, tidak meninggalkan perbuatan dosanya. Yang kedua, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan tahun lalu ataupun di hari-hari sebelumnya, kita menyesal dan kita tinggalkan. Cuman kita lemah terhadap i'tikad untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kurangnya azam, kurangnya niat yang tulus, kurangnya i'tikad untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Akhirnya ya terkadang seminggu kemudian dosa yang dulu pernah dilakukan pun terulang kembali. Tobat lagi karena azamnya kurang kuat, niatnya kurang kuat, tidak ada i'tikad yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa, sehingga terjatuh lagi pada perbuatan dosa yang sama. Maka kata para ulama, syarat sah taubat itu kalau 3 hal ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, wallahu alam taubatnya tidak sah. Sedangkan jika dosanya ini berkaitan dengan hak adami, berkaitan dengan hak sosial sesama manusia, maka syarat yang 3 tadi ditambahi dengan 1 syarat, yaitu ayyabra'a min haqqi sahibiha, meminta untuk dilepaskan dari orang yang kita zalimi, minta diikhlaskan dari orang yang kita zalimi. Fa in kanat malan aw nahwa waraddahu ilai, apabila berkaitan dengan harta ataupun barang, maka kembalikan. Kalau kita nyuri misalnya saudara kita, ya kita kembalikan. Wa in kanat hada qadfin wa nahwa makanahu minhu aw talaba afuhu, apabila kita menuduh saudara kita ataupun dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti saudara kita, maka kita meminta supaya saudara kita mengikhlaskan perbuatan yang pernah kita lakukan kepadanya. Artinya kita meminta maaf kepada saudara kita, kemudian tolong ikhlaskan perbuatan yang dulu saya lakukan kepada antum misalkan. Itu syarat sahnya. Jadi syarat sah yang 3 tadi ditambahi dengan meminta keikhlasan dari orang yang kita zalimi. Kemudian yang berikutnya, taubat itu memiliki faidah. Faidah yang pertama, mendatangkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia taubat seorang hamba dari dosa-dosanya. Allah sangat bahagia. Yang kedua, bahwasanya taubat adalah tukafiru sayyi'at hatta yusbihat ta'ibu kaman la dzambalahu. Taubat adalah penggugur, penghapus dari segala perbuatan dosa. Ya, dari segala perbuatan dosa. Walaupun orang tadi berbuat dosa, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Ya karena taubat sebagai penggugur dosa. Dosa lagi ya taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Karena taubat merupakan penggugur dosa. Kemudian yang ketiga adalah taubat sababun fil falah. Taubat merupakan sebab datangnya keberuntungan, datangnya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman seluruhnya. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian mendapatkan keselamatan. Kemudian yang berikutnya, taubat juga menjadi salah satu penyebab terbukanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan di antara kalian. Ya mudah-mudahan turunnya hujan di malam hari ini salah satu banyaknya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hujan. Yang husnudonnya ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap banyaknya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, taubat juga menjadi salah satu sarana ataupun penyebab pencegah datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum wahum yastaghfirun, sedangkan kalian sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beberapa hikmah dari perbuatan taubat. Dan tadi secara pribadi kita harus berusaha mencegah ataupun menghindarkan diri dari perbuatan zalim. Kemudian jika kita terjatuh perbuatan zalim dan pasti kita terjatuh pada perbuatan kezaliman, maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Segeralah bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat sebagai salah satu penyebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, artinya Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan kesempatan taubat untuk kita. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bisa ditanyakan ataupun bisa diberikan masukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis muflis yang orang yang bangkrut itu kan salah satunya menuduh. Ya ada yang kalau terindikasi gitu ya, Terindikasi. kemungkinan besar bahwa si fulan itu apa ya? Ganteng. Nah si fulan itu divonis kemungkinan aliran sesat gitu ya. Tapi berjalannya waktu yang disebutkan ini teh jadi menurut secara logika mah jadi malah banyaknya dengan dekatnya dengan ulama-ulama besar gitu ya. Misalnya Bahtiar Nasir yang disebutkan teh ada dekat dengan Ustadz Adi sih gimana? Apakah itu termasuk kalau indikasi itu dengan sampai berjalannya waktu lama ini teh nggak ada hasil keputusan, nggak ada bukti yang nyata ketika yang disampaikan, apakah itu termasuk menuduh atau enggak? Ya. Sebenarnya kalau ada peradilan Islam, orang yang menuduh itu wajib membawa saksi, minimal 2 orang saksi. Kalau dalam peradilan Islam dibawa, misalkan saya bersaksi Fulan bin Fulan ini telah berbuat dolim misalkan, maka sang hakim wajib meminta minimal 2 orang saksi. Kalau orang tadi yang menuduhnya tidak sanggup membawa saksi, maka orang yang menuduh wajib bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdusta atau tidak berdusta urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdusta atau tidak berdusta urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah, hakim berlepas diri, silakan kalau benar ya syukur gitu ya. Kalau Anda berdusta ya hukumannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika dia berdusta, maka orang tersebut telah menuduh saudaranya. Ini bagian dari perbuatan kezaliman dan juga ini merupakan bagian dari orang-orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut tadi. Nah, namun kondisi kita hari ini ya kita sendiri ya sering terburu-buru menuduh orang lain. Ini untuk muhasabah buat diri kita aja masing-masing ya, termasuk diri anak pribadi. Ya kita sering terburu-buru menuduh orang lain. Dan cukup buktinya itu menurut kita pribadi. Tidak bisa mendatangkan bukti dari orang lain yang lain misalkan. Kita hanya bisa mampu mendatangkan ya menurut ya Ana sih kayak gitu. Ana lihat dari media sosialnya, kemudian postingannya kayaknya indikasi ini nih gitu. Nah, itu bagian dari zon, praduga, prasangka.
Maka kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya dzon, ya praduga, apalagi suudzon itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelemahan, ya bukan kelemahan ya, kesalahan kita sering gitu. Sering kita terburu-buru menuduh orang lain, mencap orang lain. Ya wallahu alam, jika itu sampai tersampaikan ke orang lain gitu ya, kita nyebutin si fulan bin fulan itu anu-anu, ya itu bagian dari menuduh tanpa bukti. Dan itu merupakan perbuatan zalim. Ditakutkan ya kita termasuk orang-orang yang muflis. Ada lagi Kang Gilang? Kang Gilang kita sudah nyiapin ini. Ada masalah tadi taubat, kita melakukan suatu dosa terus taubat lagi, dosa taubat lagi gitu, tapi terkesan meremehkan gitu. Saya dosa akhirnya taubat lagi, diampuni karena udah tahu tentang apa tadi hadis tadi tentang taubat itu. Terkesan meremehkan sih gimana? Iya. Yang pertama, kita harus sadar ya kita ini tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Pasti terjatuh pada perbuatan dosa. Bahkan bapak kita pun, Nabi Adam alaihissalam pun pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi berbuat dosanya kita ataupun berbuat dosanya Nabi Adam alaihissalam jangan menjadi alasan. Nabi Adam berbuat dosa, ya apalagi kita anak cucunya. Satu, jangan menjadikan alasan Nabi Adam berbuat dosa kita menjadi pun berbuat dosa. Betul, manusia itu manusia yang tidak luput untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, kita pun jangan hanya melihat dari satu dalil, ya Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, nanti aja taubatnya. Kita juga harus ingat Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksaannya. Siksaannya dan bahkan penghuni neraka itu dari manusia dan bebatuan gitu. Artinya kita juga jangan menganggap remeh terhadap perbuatan dosa. Karena kita tidak tahu dalam posisi apa kita akan meninggal. Karena kita nggak tahu posisi kita meninggal dalam posisi apa. Apakah dalam husnul khatimah, apa dalam su'ul khatimah. Cuman kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ada itikad untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalaupun terjatuh dalam perbuatan dosa, kita jangan putus asa juga gitu. Ya Allah, saya teh dosa deui. Ya Allah, dosa lagi. Karena kalau kita beranggapan demikian, setan akan merasa senang. Setan akan memberikan was-was supaya kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak suka jika kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat dolim, terus dolim lah. Terus dolim. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pertengahan. Kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa, tapi kalau terjatuh pada perbuatan dosa, segera bertobat. Kalaupun jatuh lagi, segera bertobat. Tapi kalau kita menyepelekan, Allah Maha Pengampun, maka itu dari bagian dari perbuatan dosa gitu. Wallahu a'lam. Sama kan kita karena kurang ilmu mungkin tidak menyadari sadar atau tidak sadar melakukan dosa, apakah besar atau kecil, bahkan karena ilmu kita bahwa itu ada perbuatan dosa gitu. Yeah. Apakah kita hanya cukup dengan istighfar atau baiknya kita melakukan sholat taubat setiap sekali selamat sehari, tiap hari gitu. Setiap kita berbuat dosa misalkan gitu ya. Ya kan ada yang dosa kecil mungkin kita, tapi kita nggak tahu karena kurang ilmu. Apakah kita tetap harus melakukan sholat taubat? Jadi sadar nggak sadar gitu kita tuh ngelakuin perbuatan dosa gitu. Jadi ada dosa yang dilakukan secara sadar, ada dosa yang dilakukan secara tidak sadar. Salah satu penyebabnya ketidaktahuan itu perbuatan dosa. Ya makanya kenapa Rasulullah SAW sampai mengingatkan ataupun memberikan informasi, sungguhnya aku ini bertobat dalam sehari ini 100 kali ataupun 70 kali. Ya artinya Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga
berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apalah kita gitu. Mesti kita pun artinya ditakutkan tadi ada dosa yang secara tidak sadar kita lakukan. Ya artinya kalau kita tidak sadar terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan dan kita pun tidak beristighfar dalam sehari-harinya, ditakutkan dosa-dosa tersebut justru malah semakin besar, menggunung tinggi. Disebabkan kita tidak sering mengatakan kalimat istighfar. Karena tadi menurut para ulama istighfar itu merupakan bagian dari taubat. Mengucapkan astagfirullah itu bagian dari taubat. Jadi tadi lisan mengucapkan istighfar, di hati ditanamkan iktikad untuk tidak mengulangi lagi, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya perlu kita beristighfar. Ya kalaupun kita ingin sholat taubat ya silahkan gitu. Misalkan ini sekarang kita ingin sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita. Bahkan itu disunahkan. Bahkan itu menjadi salah satu penyebab datangnya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di malam hari berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya sampai bercucuran air mata, dan orang tersebut akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan dari kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu lebih asan. Tapi dengan mengucapkan kalimat istighfar juga sudah cukup. Tergantung perbuatan dosanya kita sebesar apa gitu. Wallahu a'lam. Ada yang bilang Masalah tadi nasihat dan mungkin ada akun sosmed atau personalnya langsung itu memberikan nasihat kebaikan masalah agama gitu ya. Cuman kata-katanya itu bisa dibilang menyakiti orang lain ya. Kata-katanya, postingannya. Nah, apakah itu termasuk perbuatan zolim? Cuman si orang yang bisa dibilang yang ceramah ini itu gak sadar gitu bahwa dia tuh kata-kata dia itu menyakiti orang lain. Gimana? masalahnya sebenarnya kita nggak bermaksud untuk menyakiti orang lain sebenarnya. Cuman nasihat yang kita sampaikan kita nasihati secara umum gitu. Tapi ternyata dari perkataan yang kita sampaikan tuh ada orang yang merasa tersindir dan sakit hati gitu. Ya makanya ini sih yang sudah mulai pudar di antara kita. Rasa tawadu menyesali perbuatan dosa. Jadi kita ini jarang kalau habis ngumpul, habis ngisi kajian, kemudian mengutarakan, adakah di antara jamaah yang merasa tersakiti dari perkataan yang saya ucapkan? Adakah di antara mustami yang merasa hatinya tidak nyaman terhadap apa yang tadi saya sampaikan? Kalau ada yang merasa tidak nyaman, silahkan sampaikan baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jika secara terang-terangan nggak ada yang nyampein dan saya tidak nyampein, berarti nggak jadi masalah. Ya kita udah, bahasa kitanya udah disclaimer lah gitu ya, kita udah minta maaf duluan gitu. Kalau toh pun dia nggak mau maafkan ya terserah. Kita udah berusaha meminta maaf. Nah ini kebiasaan ini yang mungkin sangat jarang gitu ya. Disclaimer di awal, kasih disclaimer kalau ada perkataan yang salah ataupun ada orang yang merasa tersakiti, tolong bisa datang secara pribadi ataupun disampaikan di halayak ramai. Wallahu alam ya. Kisahnya benar atau tidak yang seorang sahabat yang ngaku pernah kepecut sama Nabi itu nih. Jadi ya kemudian kata Nabi, adakah di antara kalian yang pernah terzalimi oleh saya? Kemudian ngaku gitu kan. Saya ya Rasul, dulu pas kamu ngambil pecut, saya kepecut dan saya nggak pakai baju. Ternyata wallahu alam tapi kisahnya sahih atau enggak ya. Kemudian sahabat Rasulullah membuka bajunya, kemudian sahabat tadi memeluk Rasulullah SAW. Ya akhirnya Rasulullah ngasih disclaimer. Kemudian bagaimana Amr bin As yang ditegur oleh Umar bin Khattab ketika merobohkan gubuknya orang Yahudi gitu ya. Kan langsung dipanggil Amrnya, dipanggil orang Yahudinya, disaksikan di hadapan Amrnya.
Ya ini ya kebiasaan-kebiasaan ini yang ya sangat ya kurang mudah, karena terkadang kita ini ngasih nasihat itu untuk orang lain gitu. Padahal hakikatnya nasihat itu untuk diri pribadi gitu. Terkadang kita tuh seolah-olah ngasih nasihat itu untuk orang lain aja, kebutuhan orang lain gitu. Padahal hakikatnya ya, nasihat yang kita berikan ke orang lain itu untuk diri kita pribadi. Nah, itu yang sering luput dari diri kita. Wallahu a'lam. Ini kan gini ya. Misalkan nih anaknya lagi ngobrol sama Gilang, terus misalkan antum teh pergi gitu ya, pengen tahu nih Gilang sama Firman ngobrolin apa, tiba-tiba nyimpan handphone direkam, nah gitu, itu hukumnya gimana? Karena itu pernah terjadi di kalangan keluarga anak teh, sampai terjadi percekcokan, padahal nggak ada yang diomongin, cuma hanya sekedar apa ya, bahasan biasa gitu. Ya. Nggak ada yang spesifik ngomongin gitu. Nah itu gimana? Kalaupun misalkan emang ngomongin, itu hukumnya gimana juga gitu bagi si perekamnya. Kalau ngomongin kan pasti lah dosa lah ya. Ya. Cuman kalau untuk hukum ngerekamnya itu tuh bermaksud emang niat sengaja. Niat sengaja ngerekam. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadzon." Hendaklah kalian berhati-hati terhadap zon, praduga, prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Sesungguhnya zon, suudzon itu akdzabul hadis. Sedusta-dustanya perkataan. Jadi prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Wala tahassasu. Ini kata Rasulullah. Wala tahassasu, jangan nguping. Jangan kepo itu urusan orang lain, jangan kepo. Wala tahassasu. Kitanya nggak ada, kita simpen handphone di tengah-tengah orang lain sedang mengobrol. Terserahlah orang lain itu sedang ngomongin kita atau tidak. Ya kalau ngomongin kita ya dosa di mereka gitu. Maksudnya ini perilaku kita ketika ada orang lain sedang mengobrol, sedang diskusi, kita sengaja merekam apa yang sedang mereka bicarakan. Ini bagian dari tahassus. Sedangkan kata Rasulullah, wala tahassasu, janganlah kalian nguping, kepoin urusan orang gitu. Ya kitanya nggak ada tapi kita record. Ya itu hukumnya terlarang, tercela. Kemudian wala tajassus. Kalau tajassus itu memata-matai ya. Jadi mengintai, dilihat dia kemana, stalking terus media sosialnya gitu ya. Maksudnya stalking yang buruk-buruknya gitu. Dia kesalahannya apa sih, cari-cari gitu ya. Kalau tahassus ini nguping, ngomongin apa gitu ya. Penasaran sih, jadi penasaran dia ngomongin apa. Nah itu merupakan perbuatan yang tercela. Bagi pelakunya ya berdosa gitu, sengaja merekod, menguping pembicaraan orang lain. Ya bagaimana kalau yang dibicarakan aib pribadi, misalkan sedang curhat dengan temannya, kita ikut ngerekam, kita sengaja direkam gitu. Kan artinya kita ingin mencari aib ataupun keburukan saudara kita. Itu perbuatan tercela. Yang direkamnya itu orang tua sendiri kan. Tuh yang direkam orang tua sendiri. Jadikan konten sih. Sudah mengupingnya tercela. Ya ini sama orang tua gitu. Ya mestinya kita berbakti lah sama orang tua. Bukan curiga ya. Iya, sama orang tua gak usah curiga. Ya anak, ya di mata orang tua kita tetap anak gitu. Ya kalau salah ya harus sadar, harus siap menerima nasihat. Begitu, wallahu alam. Karena itu mah kejadian nyata kan. Tapi nggak diputar ulang. Yang terulang dikirimin via WhatsApp. Oh sama yang Rekamnya. sama rekamnya. Jadi kan ngomong ke naon padahal nggak lagi ngomongin gitu. Oh jadi sama yang rekamnya disebar ke kita gitu. Ya perbuatan itu perbuatan aja si tercela. orang itu nyata kabur. Sekarang udah nggak di rumah lagi. Ya. Enggak ada seru atau. Anta gawe. Kaget tuh. Ada lagi Kang Gilang? Sampai gitu kan tuh. Iya. Itu mengurangi keharmonisan keluarga ya. Wow banyak ya. Agak spesifik lagi boleh ke soal kepemimpinan, kepenguasaan. Boleh kalau bisa dijawab ya. Jadi gimana tuh kita tuh ngelawan kezoliman suatu penguasa di suatu negara, bukan Indonesia ini mah di suatu negara. Suatu negara Wakanda anggaplah ya.
Bahwa kita tuh bisa dibilang kritik sedikit disebut kadrun, tidak Pancasila gitu kan, dianggap pemberontak, dianggap khawarij gitu. Sementara kita bisa bilang ngebela penguasa gitu ya, penguasa zolim jelas-jelas gitu ya. Kita bisa disebut penjilat lah, cebong lah gitu. Atau mungkin kalau dalam istilah Islam itu murjiah namanya kalau nggak salah, yang yang dekat ke penguasa. Nah itu sikap Ahlus Sunnah itu seperti apa menyikapi? Harusnya kita ngapain sih menyikapi pemimpin yang zalim gitu ya, ataupun penguasa yang zalim gitu ya? Harusnya gimana? Hukum asalnya baik yang berbuat zalim itu individu ataupun kelompok ataupun bahkan seorang pemimpin gitu ya. Maka yang pertama cegah bentuk kezalimannya, kan perintahnya gitu. Unsur ahoka zaliman au madluman. Kata Rasulullah, tolonglah saudaramu orang lain, pemimpinmu misalkan yang yang terdolimi dan juga yang berbuat dolim. Oke lah, yang terdolimi kita tahu cara nolongnya gimana sesuai kadar kemampuan dan kondisi orang yang terdolimi kan gitu. Tapi kata para sahabat, ya Rasulullah gimana nih yang kalau yang berbuat dolim, apakah kita membantu kedolimannya? Kata Rasulullah, cegah supaya orang tersebut tidak berbuat dolim. Kalau kita mampu mencegahnya dengan lisan, lakukan dengan lisan. Kalau kita mampu mencegahnya dengan perbuatan, lakukan dengan perbuatan. Kalau kita nggak sanggup dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, wadzalika ada aful iman. Ingkari dengan hati kita perbuatan dolim tersebut. Misalkan, saya bisa nyuratin langsung, misalkan pemimpinnya suratin, ya kirim surat ke pemimpin. Ya, misalkan ke presiden di negara tertentu, kirim surat, Anda dari Gilang bin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat Anda telah berlaku zalim gitu kan. Maka saya mengingatkan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala supaya Anda tidak berlaku zalim. Kemudian kalau nggak sanggup itu, sekarang dengan perbuatan. Perbuatan apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah kezaliman? Kalau keduanya nggak sanggup, maka ingkari kezaliman tersebut dengan hati kita. Wadzalika adaful iman, kata Rasul. Itu selemah-lemahnya iman. Ya artinya menyuarakan kebenaran ya beresiko. Setiap menyuarakan kebenaran pasti beresiko. Cuman kita harus tetap fokus. Sebagaimana fokusnya seekor citah mengejar seekor rusa. Seekor rusa qadarullah harus terterekam karena seekor rusa terlalu banyak menoleh. Citah udah sampai mana nih? Citah udah sampai mana nih? Citah udah dekat atau belum nih? Jadi sekian per detiknya itu udah terkurangi untuk menoleh. Sedangkan citah fokus berlari untuk menerkam sang rusa. Artinya beresiko seseorang menyuarakan kebenaran. Tetapi kita harus tetap fokus dalam menyuarakan kebenaran. Tetap bersabar dalam menyuarakan kebenaran. Jangan sampai kita terlalu banyak pun, aduh, kerek iya guys disebut anu, kerek anu udah disebut anu. Wah, jadi serba salah lah. Udahlah, enggak lah, mundur aja. Ya, kalau gitu ya semua orang enggak bakalan ada yang bisa mencegah kezaliman kalau semuanya kayak gitu. Wallahu a'lam. Bukan harus bersabar. Sabar cicing ya, Sabar. 2025? 2024. Di negara makan. Kebugan, sabar. Palingan sabar. Out of the topic, yes. Boleh, kalau bisa ya. Masalah pilkada kan bulan Desember itu Desember sekarang. Desember pilkada di beberapa provinsi Jawa Barat enggak. Tentunya kita pilkada itu menggunakan sistem demokrasi pemilihan umum gitu ya. Sikap kita tuh gimana sih, apakah menggunakan konsep sebentar. Kita kan menyepakati bahwa demokrasi itu dalam Islam itu haram. Ya. Nah, sikap kita itu bagaimana? Apakah memilih mudarat yang lebih kecil daripada mudarat besar? Karena ada sebagian teman-teman kita juga yang mengatakan bahwa ini sistemnya udah haram gitu. Udah kufur. Kita golput, kita nggak mau ngelihat apa mudarat kecil, mudarat besar. Iya. Gimana, Pak? Tergantung kita memandangnya dari sisi apa.
Satu, orang-orang yang bermandang dua-duanya sama sepakat. Demokrasi sistem kufur, bukan sistem Islam. Sepakat, dua-duanya sepakat. Yang satu bersepakat karena ini sistem kufur, maka tidak boleh kaum muslimin ikut campur dalam sistem kufur. Oke lah, saya ambil golput. Karena saya meyakini ini perbuatan kufur. Dia memandang dari sisi itu. Kelompok yang kedua memandang, betul ini kekufuran. Cuman bagaimana caranya kita mencegah kekufuran yang lebih besar ini terjadi? Dengan mengambil kekufuran yang lebih kecil, maksudnya kemadorotan yang lebih kecil dibandingkan madorot yang lebih besar. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita golput semua, nanti yang berkuasa bisa orang-orang komunis, orang-orang liberal, rusak ya orang-orang rusak. Dan ini madorot lebih besar gitu. Makanya lebih baik kita mengambil madorot yang lebih kecil. Artinya kedua-duanya juga bagus. Yang berpendapat ini sistem kufur gak mau ikut campur, ya benar, bagus, silahkan, gak jadi masalah. Kemudian orang yang beranggapan saya lebih setuju untuk mengambil madorot yang lebih kecil daripada terjadi madorot yang lebih besar, itu pun bagus gitu. Artinya dua-duanya sama-sama benar dalam memilih pilihan, dan kita tidak bisa menentukan mana yang lebih utama gitu. Bisa jadi di satu wilayah yang ini lebih utama, tapi di satu wilayah yang lain bisa jadi tidak ikut sama sekali jauh lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi saya sendiri gak bisa menentukan mana yang lebih utama gitu. Tergantung ya kondisi wilayahnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Kalaupun dengan golput nggak jadi masalah, nggak ada apa-apa, mungkin itu lebih utama. Tapi kalau golput justru madorotnya lebih besar, ya mungkin itu bisa jadi lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, yang masalah mitos di bulan Safar kan, bahwa tadi sempat googling lah bahwa bulan Safar itu bulan sial, bulan sakit katanya. Memang Anda lihat di lingkungan sekitar juga pada sakit gitu, saudara-saudara, anak-anak sendiri juga gitu sakit gitu. ya, sakit Gimana? pas-pasan di bulan Safar gitu. Terus Anda juga ngedengar dari pembicara saudara, oh iya, Pantesan sakit, ini. oh bulan Safar cenah sakit gitu. Dulu dikaitkan juga dengan Rebo Wekasan itu teh untuk menolak sakit Bala. itu gimana tadi? Melipas gitu momennya. Jadi bulan Hijriah itu ya bulan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah hari sial, nggak ada bulan sial, nggak ada minggu sial, nggak ada. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Ini semua berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita, saudara kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit di bulan Safar, ya karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu terjadi di bulan Safar gitu aja. Bukan Karena bulan Safarnya gitu. Toh masih banyak juga di bulan Safar orang yang masih jag-jag gitu. Dia nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Ya cuman ya totoyur itu ya sifat ya kebiasaan itu hari bagus, tanggal bagus. Ini di kita mah rame yang gitu di Indonesia khususnya. Tanggal bagus, kiamat. Tanggal bagus, hari Dulu tanggal bagus, nikahan di kita mah. Itu usul menikah mau kiamat ya namanya gitu kan. Terus presel. Tanggal 10 bulan 10. bagus-bagus. Jadi bagi kita mah bagi Ahlussunnah mah nggak ada istilah ya. Ya itu semua ya qadarullah lah kita mau bilang qadarullah. Karena memang kalau nggak salah, memang sejarahnya tuh memang Nabi Muhammad tuh pernah sakit di bulan Safar, dan mungkin ada sebagian orang meyakini Safar gitu. Nabi Muhammad sakit bulan Safar, jadi di sakral sumur sakit. Kalau nggak salah pernah dengar gitu. Wallahu alam, saya belum tahu. Wallahu alam. Jadi naon? Jelas kita. Ada lagi? Mulai. Kalau nggak ada cukupan dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu 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 Allahu
as I look to nature's beauty.